Yang mau mencatat silahkan mencatat, karena ini poin-poin yang cukup banyak ini. Ana mencatat sampai 9 halaman untuk ringkasan permasalahan ini. Baik, bismillah. Kita ambil beberapa hadis, paling tidak ada 6 atau 7 faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah ini. Yaitu pertama tentang hukum al-kalb, yaitu sisa makanan atau air yang diminum atau dikonsumsi oleh anjing. Hukum sisa air atau makanan yang dikonsumsi oleh anjing, itu sur. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sisa makanan ini atau minuman ini. Mu'tamad mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi dan Hambali, ketiganya sepakat bahwa sisa air yang dijilat oleh anjing itu najis. Sisa air yang dijilat oleh anjing itu najis. Jadi jumhur, mayoritas mazhab Syafi'i dan mu'tamad mazhab Syafi'i, kemudian Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa sisa air liur anjing itu najis. Sisa minum atau makanan yang dikonsumsi oleh anjing itu najis. Ini pendapat jumhur. Adapun mazhab Malik itu Imam Malik dan juga muridnya, mereka berpendapat bahwa air liur anjing dan air sisa minum atau makanan yang dikonsumsi oleh anjing itu tidak najis. Itu tidak najis. Konsekuensinya ketika kita mengamalkan fikih mazhab Maliki, dan ini biasanya banyak diamalkan di Sudan, Afrika Utara, itu banyak memakai fikih Maliki. Ana nggak tahu di Indonesia mungkin ada atau tidak yang menggunakan fikih Maliki. Tapi waktu Ana di pondok dulu di Persis, pendapat ini yang dipakai, diamalkan, yaitu fikih mazhab Maliki. Bukan mentaklid pada fikih mazhab Maliki, tapi pendapat mazhab Maliki yang dikuatkan dalam permasalahan ini, yaitu air liur anjing, sisa dari makanan dan minuman yang dikonsumsi olehnya itu tidak najis. Tidak najis. Kenapa? Apakah mereka tidak sampai kepadanya hadis Abu Hurairah ini? Jawabannya tentu sampai. Dan mustahil mereka tidak sampai. Karena madrasah Maliki madrasah ahlul hadis. Sampai kepadanya banyak hadis, bahkan lebih banyak ketimbang mazhab ahlul ra'i dari kalangan mazhab Hanafi. Jadi mustahil mereka tidak sampai hadis. Tapi bagaimana mereka bisa menghukumi bahwa air liur anjing dan sisa hasil konsumsi mereka itu tidak najis? Mereka mengatakan bahwa perintah Nabi untuk mencuci 7 kali dan tasbih dan tatrib ini sifatnya adalah ta'abbudi, ghairu ma'qulatil ma'na, tidak ada ilat pada hukumnya, tidak ada sebab. Jadi kalau ditanya kenapa diperintahkan oleh Nabi mencuci 7 kali, mereka menjawab la nadri kama amarallahu nabi, sebagaimana Nabi memerintahkan itu maka kami menjalankannya. Sebagaimana ketika kita ditanya misalnya, kenapa sholat isya itu 4 rakaat sedangkan sholat subuh 2 rakaat? Apa ada ilat hukum di situ? Jawabannya nggak ada. Nggak ada sebab. Maka berdasarkan keyakinan ini, sudut pandang ini, mereka mengatakan perintah Nabi untuk tasbih mencuci 7 kali bukan karena najis, tapi karena memang murni agar kita menaati beliau alaihi salatu wassalam. Ghairu ma'qulatil ma'na. Kita nggak tahu alasannya, kita nggak tahu sebabnya. Ini kuat. Dan ini yang menjadi pendapat yang dikuatkan di Persis pada saat itu waktu ana. Nggak tahu kalau sekarang, tapi insya Allah masih. Tayyib. Adapun mazhab jumhur, mereka menjawab tentang istidlal mazhab Maliki
Di dalam lafaz hadis tadi ada 3 lafaz yang menguatkan jumhur. Pertama adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tuhuru ina'i ahadikum, perintah untuk mensucikan bejana. Tidaklah Nabi SAW memerintahkan untuk mensucikan sesuatu kecuali karena sesuatu itu terkena najis. Sampai sini kita bisa paham istidlal madzhab jumhur. Tidak mungkin Nabi memerintahkan sesuatu untuk disucikan kecuali karena dia sudah tercemar oleh najis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fal yurikhu, dan hendaklah ditumpahkan air sisanya. Iraqatul ma, menumpahkan air, ini doyaul mal, menyia-nyiakan harta. Sedangkan air itu adalah harta yang berharga, terutama dari orang-orang Arab. Mereka sulit air, maka air adalah sesuatu yang berharga. Ketika ditumpahkan, maka ini adalah bentuk tabdzir. Dan tidak mungkin Nabi memerintahkan menyia-nyiakan harta kecuali karena harta tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena ada najis di dalamnya. Karena kalau tidak najis, maka Nabi akan melarang untuk ditumpahkan, bahkan memerintahkan untuk memanfaatkannya. Karena tingginya nilai air di masa itu dan juga di masa sekarang tentunya. Ini yang kedua, yang menguatkan mazhab jumhur. Kemudian yang ketiga, perintah Nabi alaihi salatu wasallam an yagsilahu sab'an, perintah untuk mengulang pencucian sebanyak 7 kali. Tidak mungkin Nabi memerintahkan untuk mencuci lebih dari sekali kecuali karena najis yang terkandung di dalamnya itu najis yang berat. Maka para ulama fikih Syafi'i secara umum mereka menetapkan bahwa najis pada anjing adalah najis mughallab, najis yang berat. Najis yang berat. Tayyib. Kita tidak melemahkan pendapat Maliki atau menguatkan mazhab jumhur. Tapi di sini kita membuka pandangan bahwa ada perbedaan pendapat dan masing-masing bisa mengamalkan pendapat yang dipilih dan juga yang diamalkan oleh para ulama. Tapi ini ana hanya ingin membuka wawasan. Sebenarnya kalau enggak, ana cukupkan dengan pendapat mazhab Syafi'i itu sudah cukup. Tapi ini faedah yang pertama. Tuh, ini tinggal 10 menit lagi, gimana ini? Kita masih ada banyak. Baik. Bismillah. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, tentang hukum anjing itu sendiri. Apakah dia najis atau tidak? Tentang anjing itu sendiri, fisiknya. Kalau tadi kita bahas tentang ngeliur dan juga sisa hasil konsumsinya. Nah, sekarang fisik anjing ini gimana? Tentunya kalau ditanya, ada khilaf nggak Ustaz? Jawabnya ada. Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, ketiganya juga sepakat bahwa fisik anjing itu najis sebagaimana liurnya. Adapun Maliki, sebagaimana halnya liurnya tidak najis, maka fisik anjing juga tidak najis. Maka kalau antum, dan ana belum pernah, tapi umumnya kawan-kawan yang kuliah di Afrika Utara, di Mesir, di Maroko, Aljazair, kemudian juga di Sudan, mereka menceritakan bahwa anjing di sana ya biasa berkeliaran di rumah-rumah warga. Karena memang mereka memegang fikih mazhab
Maliki yang mengatakan bahwa anjing itu fisiknya tidak najis. Anjing fisiknya itu tidak najis. Karena dia tidak najis, maka berinteraksi dengan anjing itu satu hal yang lumrah. Satu hal yang lumrah. Jadi jangan heran mungkin kalau kita dapat di sebagian kaum muslimin di Indonesia, dia berinteraksi dengan anjing, bisa jadi dia mengambil fikih mazhab Maliki dalam masalah ini. Dan kita berhusnudzon. Adapun dalil mazhab jumhur, mereka mengatakan najisnya fisik anjing itu karena liur anjing atau paling tidak mulut anjing itu adalah bagian paling mulia, paling bersih pada anjing. Dia biasa minum dengan air menggunakan mulut yang paling sering terkena air, bagian paling bersih dari anjing. Dan dia biasa menggunakan lidahnya untuk membersihkan sisa tubuhnya. Tayyib. Kalau bagian yang paling bersih, yang paling mulia dari anjing aja najis, apalagi di bawah dari itu, yang lebih rendah dari itu. Maka selain dari liurnya, selain dari lidahnya, selain dari mulutnya, tubuhnya, kakinya, kotorannya, air seninya, semuanya juga najis dengan najis yang berat. Dengan najis yang berat. Karena bagian yang mulianya saja najis, apalagi yang di bawahnya. Dengan menggunakan kias aula. Kias jali. Tayyib. Ini yang kedua. Jadi anjing najis atau enggak? Menurut jumhur najis keseluruhannya. Menurut Maliki tidak. Sama sekali. Tidak liurnya, tidak pula fisiknya. Ini yang kedua. Dari tadi kita membahas tentang najis. Apa itu najis? Apa itu najis? Kita ngomongin tentang najis dari tadi. Itu najis. Apa itu najis? Siapa yang tahu? Soal. Lakum. Siapa yang udah belajar ki sebelumnya? Kelas nihai ini harusnya udah tahu. Kelas 2 juga harusnya udah tahu. Yang mahasantri apalagi harusnya. Udah pernah belajar fikih pasti sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan najis? Dalam bahasa Arab, najis itu artinya al-mustakdzar, sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan, yang kotor. Itu najis, tapi dalam bahasa Arab, bukan dalam istilah fikih. Adapun dalam istilah fikih, para ulama memberikan banyak ta'rif. Ada yang sangat detail dan terperinci, ada yang mungkin ta'rif li takrib, definisi untuk mudah dipahami. Kita ambil yang mudah dipahami aja. Kata para ulama, dikatakan najis itu adalah kullu mustakdzarin yamna'u min sihhati sholatu haitsu la murakhis. Kullu mustakdzarin, semua benda yang menjijikan. Di mana benda menjijikan tersebut yamna'u min sihhati sholah, menghalangi seseorang dari sahnya sholat ketika ada benda tersebut pada tubuhnya, pada pakaiannya, pada tempat yang dia pergunakan. Haitsu la murakhis, kecuali ketika tidak ada rukhsah, ketika tidak ada keringanan. Maka di sini pada keadaan umum, orang yang sholat sedangkan pada tubuhnya, pada pakaiannya atau tempat yang dia pergunakan untuk sholat terdapat najis, maka sholat yang dia lakukan tidak sah. Tidak sah. Itu dalam keadaan yang umum, dalam keadaan yang lapang. Adapun dalam keadaan-keadaan tertentu, terkadang sholat seseorang sedangkan terdapat najis di tubuhnya, itu sholatnya bisa sah. Contoh, maka pada pengertian di akhir beliau para ulama mengatakan haitsu la murakhis, ketika tidak ada keringanan, ketika tidak ada rukhsah.
Maka ketika ada rukhsah, maka sah sholat sedangkan ada najis pada tubuhnya. Kapan itu? Seperti contoh, kita ambil satu contoh aja, nggak usah banyak-banyak. Orang yang beristinja menggunakan hajar, menggunakan benda padat seperti tisu atau kertas atau apapun itu, kain atau batu, kayu dan yang sejenisnya. Orang yang beristinja menggunakan hajar, dia menghilangkan ainu najasahnya, benda najisnya, inti najisnya itu memang hilang, tapi baqiya fihi athar, tapi masih tersisa atharnya, sisa-sisa najisnya itu masih ada, mungkin warnanya atau aromanya masih tersisa, dan tidak akan hilang athar atau sisa najis kecuali dengan air. Nah, orang yang beristinja dengan hajar, kemudian dia sholatnya dia sah, padahal masih ada sisa najis pada tubuhnya. Nah, itu adalah bentuk rukhsah yang diperbolehkan ketika kita sholat, sedangkan masih ada najis pada tubuh kita. Ini satu contoh aja. Maka kalau ditanya apa itu najis, itu benda menjijikan yang dengannya tidak sah sholat seseorang ketika tidak ada keringanan. Kullu mustaqdharin yamna'u min sihhati shalah haitsu la murakhis. Tayyib.